Ya, itulah sebenarnya kalau gua bilang kasih ibu sepanjang masa ya. Jadi emang apa yang dilakukan oleh Nikita Mirjani itu sudah baik sekali, udah luar biasa sekali gitu ya. Saya salut deh, saya sampai sempet speechless, nggak menyangka bahwa sosoknya Nikita Mirjani ternyata ada satu sisi yang luar biasa gitu ya, sisi seorang ibunya itu, yang sehingga akhirnya bisa mengedukasi begitu banyak orang di Indonesia bahwa kalau you punya anak perempuan, lo harus jaga gitu. Lo harus jaga, lo harus bener-bener kawal begitu ya. Gua memposisikan diri gua kalau seandainya gue jadi Nikita Mirjani lalu gue punya anak perempuan, terus anak perempuan gua juga melakukan hal yang serupa begitu. Mungkin gua nggak pandang hukum. Bisa jadi itu laki-laki gua samperin sekalian atau mungkin gua kepalanya. Bisa jadi gua lakukan hal yang seperti itu gitu. Tapi Nikita Mirjani mampu untuk menahan diri, menghargai bahwa adanya hukum di Indonesia lalu dia lakukan itu. Terlepas hal itu belum ada pembuktian secara legal, secara hukum yang mana adanya putusan pengadilan atau mungkin penetapan tersangka dan sebagainya. Terlepas dari itu belum terbukti secara sah, tapi ketika ada dugaan itu maka sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk memprotek, melakukan perlindungan terhadap anaknya. Seperti yang gue lihat mungkin pengacaranya si Fadel Rasman begitu ya, berkali-kali berucap bahwa ini Fadel sudah mengantarkan anaknya ke rumah gitu ya, sudah mencoba mengantarkan Loli ke rumah. Loh, orang lain kok nganterin ke rumah. Saya juga sama, kalau saya punya anak perempuan terus tiba-tiba anak perempuan saya datang sama orang yang nggak saya kenal, bahkan mungkin penampilannya sorry to say saya melihat kurang elok di mata saya atau kurang sopan, pasti saya lebih baik saya tolak dulu. Kalau memang mau balik ya balik sendiri. Kenapa harus balik diantarin sama orang-orang itu? Apalagi ini adalah urusan ibu dan anak. Kenapa orang lain mau coba-coba mencampuri urusan ibu dan anak gitu. Jadi bagi gua, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirjani itu sudahlah sangat tepat sekali gitu ya. Bahkan kami saya gitu ya secara pribadi mendukung proses sampai ke ujung begitu. Kalau memang terbukti si Fadel melakukan apa yang didugakan, apa yang nanti isu yang beredar, saya minta itu diproses benar-benar sampai ke pengadilan, sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal gitu, sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Gini, niat baik sama kepo itu beda-beda tipis. Niat baik sama kepo beda-beda tipis. Ini kan urusan hubungan antar ibu dan anak. Oke? Yang tahu permasalahan adalah ibu dan anak. Fadel ini siapa? Fadel ini kan orang luar. Fadel ini orang luar, kenapa harus datang ujuk-ujuk bawa anaknya seolah-olah nih mau kembalikan anaknya, mau mendamaikan. Itu kan menurut gua adalah sudah overlap gitu. Udah terlalu jauh untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain gitu loh. Sehingga bagi gua adalah kalau memang mau kembali ya kembali sendiri. Kembali sendiri, nggak perlu sampai harus ada orang yang mengantar, apalagi si Loli sudah paham betul, dia ingat rumahnya di mana, dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Bahkan yang lebih kenal ibunya adalah Loli itu sendiri, bukan Fadel, bukan orang lain yang harus dibawa-bawa ke rumah itu untuk bicara dengan orang tuanya. Jadi menurut gue ya nggak pantas lah, nggak layak untuk melakukan yang terlalu overlap begitu. Kalau ucapan seolah-olah dia bukan anak saya lagi dan sebagainya, itu kan emosional sesaat. Emosional sesaat dari seorang ibu yang mungkin sakit di dalam hatinya itu sudah terasa lah begitu, sehingga spontan itu dia ucapkan. Gak usah jauh-jauh, dulu gue waktu zaman nakal, gue pernah diusir sama bokap gue pernah diusir sama ibu gue, tapi akhirnya gue balik diterima. Itu dilakukan oleh mungkin mayoritas orang tua di Indonesia yang mungkin anaknya kadang-kadang suka nakal dan sebagainya, kadang-kadang suka kan tercetus dari omongan, udah ya kamu jangan sampai nanti saya hapus dari kakak. Itu terjadi kan di Indonesia, itu lumrah terjadi, dan bisa jadi itu diucapkan oleh Nikita Mirjani sama seperti orang tua lainnya, karena gedek emosi sesaat lalu dia ucapkan, dan dia emosi itu ya wajar. Anak perempuan loh, anak perempuan satu-satunya, masih di bawah pengawasan, di bawah umur, dibawa sama laki-laki yang tidak dikenal. Gini ya, otak laki-laki itu udah ketebak lah, apalagi Nikita Mirjani pergaulannya luas, apalagi Nikita Mirjani paham betul bagaimana vibe di Indonesia ini kan, kehidupan di Indonesia ini seperti apa, bahkan di dunia bagaimana kehidupan remaja itu dia paham betul. Sehingga
Fadel nggak usah ngomong deh bahwasanya enggak, saya niat baik, saya lurus. Isi otak si laki-laki itu pasti sudah kebaca sama Nikita Mirzani. Isi otak Fadel sama isi otak gua seorang laki-laki sama gitu loh. Jadi menurut gua nggak perlu pembantahan yang terlalu banyak. Kalau mau bantah it's okay, silakan aja, itu kan haknya seseorang gitu ya. Tapi gua mau pesan kepada Rasman gitu ya, kepada Rasman selaku kuasa hukumnya Fadel. Kalau Nikita Mirzani melakukan akhirnya pemberitaan ini bisa rame, bisa viral, itu adalah hak daripada Nikita Mirzani, itu adalah upaya daripada Nikita Mirzani selaku seorang ibu, bagaimana supaya anaknya itu bisa kembali, bisa berubah menjadi anak yang soleha. Itu adalah upayanya Nikita Mirzani. Akan tetapi jika ada pihak lain di luaran sana seperti Rasman misalnya pegang Fadel, lalu undang orang press conference seolah-olah untuk membela Fadel, lalu berbicara di depan publik tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak etis. Karena kita bisa lihat di pengadilan saja itu jika terjadi persidangan, itu pengadilan tuh disidangkan secara tertutup. Karena ini terkait dengan psikologi anak di bawah umur. Jadi kalau Rasman lalu Fadel buat preskon untuk menjelaskan, membahas isu pelecehan seksual, itu adalah hal yang tidak etis dan menurut gua itu fatal sekali. Harusnya kalau gua ya gini, fokus terhadap pembelaan. Kalau memang dia mau bantah, itu haknya dia. Di dalam hukum itu diperbolehkan kok. Orang mau membantah, mau mengelak, bahkan kalau nanti dia sudah menjadi, misalnya suatu saat dia ditetapkan menjadi tersangka, tersangka itu diberikan hak ingkar. Dia ingin mengingkari semua hal-hal yang dituduhkan, itu it's okay, itu boleh. Tetapi ingat, Polri itu ada scientific investigation, pasti dilakukan secara scientific dan ilmiah, bisa diketahui duduk perkaranya seperti apa, rangkaian perkara ini seperti apa. Itu sah-sah saja boleh dilakukan. Tapi menurut saya Fadel dan kuasa hukumnya Rasman Nasution lebih baik jangan banyak-banyak preskon, jangan banyak-banyak melakukan publikasi publikasi lah terhadap kasus tersebut. Kenapa? Karena kasus ini terkait dengan kasus pelecehan anak di bawah umur. Kita harus paham, di sini ada psikologi seorang Loli yang apalagi dia wanita, masih di bawah umur. Kita harus mempersiapkan Loli bagaimana untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi jangan membuat preskon yang bagi gua itu nggak penting gitu loh. Gini ya, kalau misalnya mereka membantah bahwa seolah-olah tidak pernah terjadi hubungan, atau mungkin dia katakan suka sama suka, intinya satu, ini anak di bawah umur, itu dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu berlaku. Loli umurnya masih 16 tahun. Jadi kalau itu masih di bawah pengawasan ibunya, maka ada seorang pria dewasa yang mencoba-coba untuk memacari atau melakukan satu hubungan yang menurut gua nggak baik gitu ya, yaitu tetap kena gitu. Itu tetap akan akan mengarah kepada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut begitu. Apalagi terakhir saya lihat Rasman tiba-tiba ngangkat itu bukti USG dan sebagainya. USG itu hanya bisa dilakukan bila mana seseorang itu sudah berusia dewasa, dia datang ke rumah sakit, saya mau periksa dong kandungan saya, boleh, itu boleh dilakukan. Tapi bagaimana ceritanya Loli periksa kandungan yang mana status dia masih dalam pengawasan Nikita Mirzani, pengawasan ibunya. Dari mana jalan ceritanya gitu. Jadi menurut gue ini adalah kekonyolan yang fatal ya. Jadi bagi gue udahlah, pikirkan cara yang lebih efektif selain press conference dan membantah di publik. Karena percuma juga di publik, karena hukum kita ini sekarang itu berdasarkan pembuktian. Jadi yuk Fadel sama Rasman kalau mau pembuktian aja di kepolisian, di tingkat penyidikan. Jangan terlalu banyak preskon, kasihan Lolinya itu. Ya, jadi USG yang ditampilkan oleh Rasman di preskon itu justru sangat blunder sekali. Itu menimbulkan perkara baru nanti untuk Fadel. Bagi gua ya. Karena ingat, apalagi USG, anak di bawah umur, diperiksa tubuhnya oleh seorang dokter.
didiagnosa bahwa ada terjadi katanya tidak hamil dan sebagainya, dokter yang memeriksa itu pun harus persetujuan daripada orang tuanya. Kan begitu. Coba aja nggak percaya, ada anak kecil mau misalnya anak di bawah umur, datang aja ke dokter kandungan. Saya mau periksa kandungan saya. Kalau dia anak di bawah umur datang tidak didampingi sama orang tuanya, saya mau lihat dokter mana yang mau nerima. Itu poinnya. Jadi kalau sampai itu terjadi, justru kita harus cek. Loli datang ke dokter kandungan itu sama siapa? Loli didampingin oleh siapa? Siapa penanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Loli itu? Itu harus dicek semua tuh. Kalau terjadi misalnya ada yang dampingin, misalnya keluarganya Fadel dan sebagainya, bila perlu diperiksa semua itu. Kasus ini sangat memungkinkan menyeret begitu banyak pihak, termasuk misalnya keluarganya Fadel sendiri misalnya ya. Kalau memang ada dugaan atau indikasi bahwa keluarga Fadel juga ikut di dalam misalnya membawa pemeriksaan kesehatan, lalu sudah tahu bahwa ada hubungan antara Fadel dan Loli, lalu ada hubungan yang sudah mengarah kepada dewasa, maka keluarga juga dapat dikenakan pasal 55 atau 56, turut serta atau turut membantu dalam suatu tindak pidana. Sebenarnya sekarang yang harus dilakukan Fadel adalah, kalau menurut gua nih, sebelum adanya panggilan resmi dari pihak kepolisian, segera bersama dengan kuasa hukum datang dulu deh ke Polres. Datang ke Polres, ceritakan duduk perkaranya seperti apa. Kalau memang enggak ya katakan enggak, tapi tetap harus disertai dengan bukti-bukti. Kalau tidak ada bukti ya percuma juga kan. Datang ke Polres, temukan kanitnya, temuin penyidiknya, kasih duduk perkaranya. Saya ibaratkan begini, kalau kita lagi berlayar, kita tahu di depan ada ombak. Jangan kita menghindar dari ombak itu. Karena ombak itu akan menghempaskan kita lebih jauh daripada target kita. Jadi kalau kita ada ombak, tabrak aja ombaknya. Maka itu akan membuat kita tuh jauh lebih cepat untuk sampai ke tepian. Jadi kalau ada masalah di depan, kalau memang kau tidak merasa, Fadel tidak merasa, datang ke sana. Datang ke sana, buktikan. Sekarang nama Fadel ini sudah disebut-sebut di luaran sana. Hampir semua orang ketika ditanya mengenai kasus tersebut, muncul kemarahan. Sehingga bagi gua adalah untuk Fadel bisa membuktikan perkara tersebut harus diberikan ruang. Mau tunggu sampai kapan? Mau tunggu sampai berita ini menjadi begitu hebat, begitu luar biasa sampai benar-benar namanya Fadel dan keluarga jadi jelek, atau mau apa? Jadi menurut saya Fadel segera datang ke Polres tanpa harus tunggu panggilan. Boleh kok. Hak setiap orang untuk datang ke Polres, apalagi namanya sudah disebut-sebut, haknya dia untuk memberikan keterangan, bahkan lebih cepat lebih baik kalau menurut gua. Oh iya, tentu itu adalah satu sikap yang jauh lebih menunjukkan dia seorang lelaki yang katanya kalau seandainya terbukti dia akan datang ke penjara itu sendiri katanya ya. Jadi bagi gua itu adalah bentuk sikap kelaki-lakian. Menurut gua nama dia lagi disebut seperti itu, datang bersama dengan kuasa hukum nggak masalah, karena itu haknya dia. Datang ke sana, bawa bukti-buktinya tanpa harus tunggu panggilan. Kalau Rasman kan selalu berucap, kita tunggu, kita masih fokus tunggu panggilan. Yang namanya menunggu itu tidak butuh yang namanya fokus gitu loh. Jadi Rasman perlu juga ini belajar dalam hal itu, sehingga bagi gua segeralah Fadel datang ke Polres tanpa harus tunggu surat panggilan, karena itu hak. Itu hak daripada seseorang yang namanya sudah disebut berulang-ulang kali, apalagi di Polres ada dasarnya Humas sudah menyebut inisial Fadel dan lain-lain ya, sehingga ada VA ya, disebut berulang-ulang, sehingga itu mengarah kepada dia, sehingga sudah menjadi haknya dia untuk datang melakukan klarifikasi secepat mungkin. Kalau memang dia merasa bahwa dia tidak melakukan. Tapi kalau memang dia pernah melakukan, maka segeralah serahkan diri, udahlah akuin apa yang memang kau pernah perbuat, itu jauh lebih gentle, begitu, kooperatif saja. Kalau Nikita sendiri sih, bagi gua tetap apa yang sudah dia lakukan itu benar. Itu adalah ekspresi seorang ibu yang terlalu sedih. Perempuan tuh beda loh sama laki-laki. Laki-laki itu kalau terlalu sedih, otaknya itu masih bisa jalan tuh, masih bisa berpikir untuk langkah apa yang ingin dia lakukan. Tetapi kalau perempuan ketika perasaan disakitin,
ketika ada satu rasa yang terlalu sedih dan tidak dapat dia bendung, maka dia akan luapkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Kadang-kadang itu tidak rasional, tetapi itu wajar, itu harfiah dimiliki oleh setiap wanita gitu kan. Istri gue juga lakukan hal yang serupa. Ray itu kalau lagi marah ya mengamuk ya sesukanya dia aja gitu kan. Jadi bagi gue apa yang dilakukan oleh Nikita sudah tepat, dan gak usah peduli orang mau bilang misalnya Nikita kasar, misalnya Rasman selalu bilang Nikita bawa-bawa pribadi dan sebagainya. Loh, kalau gua juga ada di posisi Nikita atau mungkin Ray ada di posisi Nikita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi bisa jadi yang tadi gue bilang, kalau sampai misalnya gue punya anak perempuan lalu anak perempuan gue lakukan hal itu gitu ya, dibawa oleh laki-laki lain dan sebagainya, gue samperin tuh laki-laki, bener, gue nggak pandang yang namanya hukum itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.